bersuci. Ambil kursi di depan, jawab. Terus, wajah. Ya. Oh, kalau disebul nanti ada air liurnya. Ya, harusnya gimana tepuk tapi kalau debunya banyak, kalau dicop pesawat insya Allah debunya nggak banyak. Ya makanya nggak usah dipotokkan, apalagi ditiup. Terus, ya, ambil lagi. Salah. Oh mau beri kok terus beri. Salah. Oh. Tangannya sampai mana? Belakang. Sampai perut. Oh. Sudah ke kepriben ini. Sholat sendiri. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar. Sedekah. Sedekah ini. Fatihah. Rukuk. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, sujud. Maka Allah mengatakan kelanjutannya. Allahu Akbar. Tahiyat. Siapa yang kufur ketika mau syukur, inna rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, itu nanti kalau sholat di pesawat, jadi Bapak Ibu cukup duduk. Sujudnya hanya dibedakan ke antara rukuk dan sujud itu gerakan. Kalau sujud agak ke bawah sedikit. Okay. Jadi nanti di pesawat ada imam yang imami, entah Pak Hamzah, entah saya, entah siapa, nggak tahu ini saya. Duduk, nanti saya atau imamnya hanya pakai mic. Allahu Akbar. Nah itu. Kita dari tempat masing-masing sambil nasi bersama sertai didampingi oleh Bapak Haji Dr. Haji Furqan Resi. Kemudian rombongan 2 Bapak Sarmadi, Haji Sarmadi, tetapi kalau gelombang yang kedua kita tidak ke Madinah, langsung ke Makkah menuju ke Ka'bah. Kemudian sudah siap semuanya. Gelombang itu. Gelombang siap. Siap. 8 siap. Silakan. Ya. Ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik.
la syarika lak. Labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak innal hamda wan ni'mata lak laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik la syarika lak labbaik innal hamda laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. La syarika lak. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tetapi sebelumnya tetap memakai ibu-ibu karena perjalanannya cukup jauh, jadi ibu-ibu jangan lupa mengenakan soket untuk menjaga supaya kalau ada batuk dan dua jalan yang mengeluarkan sesuatu itu tidak mencemari, najis itu tidak mencemari badan kita. Jadi itu yang perlu saya perhatikan, ya. Kemudian ketika membaca talbiyah, ya, ibu-ibu dan juga bapak-bapak tidak kecuali itu hendaknya menyelami makna yang ada di talbiyah. Jadi tidak hanya labbaik Allahumma labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika
labbaik. Coba dihayati. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu. Labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah. Apa? Labbaik la syarika, ya Allah, Engkaulah tidak akan pernah dipersyarikatkan, diduakan. Kita pernah enggak menduakan. Kita pernah enggak lebih mementingkan keduniaan daripada Allah. Kita pernah enggak seakan-akan tidak ada Allah yang selalu mengawasi kita. Dengan cara ini insya Allah maka hati kita akan bersyukur itu. Jadi tidak baik Allah malah kadang sangat cerita, meskipun boleh cerita, tapi hendaknya kita cenderung untuk mendalami isi dari makna tarbiyah kita. Saya kira itu ibu-ibu supaya saya minta dan bapak-bapak juga sebelum apa itu seperti misalnya seperti Pak Manasem ini loh, bentuknya seperti itu Bapak. Nanti dibuka ketika tawaf. Terima kasih Bu Messi. Ini nanti yang bertanggung jawab ibu-ibu dari berangkat sampai ke tanah air dan sampai ke tanah air sebagai ke tanah suci sampai ke tanah air. Bapak-bapak yang saya hormati, sudah anggaplah sudah dibagi kunci, sekarang Bapak sudah di kamar masing-masing. Bapak di kamar, jangan lupa ihram tetap terjaga. Jadi kalau Bapak membuka yang atas, maklum ya. Begini, boleh ya? Ini yang harus dijaga. Ketika kita sekalian masih berada di maktab, yang penting dijaga ihramnya. Kalau mau buka, maka harus di tempat tertutup. Jadi misalnya perutnya step, terus ke belakang, maka boleh dibuka. Tetapi jangan sampai ketahuan orang. Nah nanti kalau ketahuan orang bagaimana? Ya panjenengan kena sanksi. Ada yang jawab salah itu loh. Pundak sebelah kanan terbuka. Nanti kalau dari sini menuju ke tempat tawaf, maka Bapak Ibu pakaiannya sudah. Saya persilakan sekarang ketua rombongan maju untuk memikirkan anggota rombongannya. Saya persilakan. Yang terbuka pundak kanan terbuka. Setelah selesai umroh, maka pakaiannya kembali seperti tadi. Ya boleh kemudian Bismillahirrahmanirrahim.
لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لبيك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك silakan kita masuk ke masjid. Baik Bapak Ibu, silakan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Lagi. Terus Ibu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Lagi. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Masuk ke dalam masjid ini ya, pura-puranya. Kaki kanan, melangkah kaki kanan. Ya, sini. Nah. Masuk. Dipercepat. Rombongan 6. Praktek untuk tawaf, maka akan kita berikan simulasi di lapangan. Nanti mulai tawaf itu adalah dari rukun Hajar Aswad. Ini ditarik garis ke sana sehingga Bapak-bapak bisa mulai dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa jadi dari arah sebelah sini, tergantung Bapak Ibu nanti putarannya di mana. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau sudah bisa mencium, maka Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau tidak bisa, la quwwata illa billah. Bagi bapak-bapak agak remang, lari-lari kecil kalau memungkinkan. Itu putaran 1 sampai putaran 3. Sedangkan ibu-ibu cukup berjalan biasa. Cukup kita mengucapkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sampai ke lampu hijau tadi. Mulai Hajar Aswad sampai Hajar Aswad. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Bismillahi, Allahu Akbar. Bismillahi, Allahu Akbar. Ya, posisi sudah ke tutup Hajar Aswad. Ya, normal, posisi normal. Agar normal tidak banyak jamaahnya. Ana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma imanan bika. Maka saya harus ambil air. Dapat berapa? 2. Karena belum sampai. Yang ketiga tata ya. Jadi ambil air wudhu dulu, kemudian air wudhunya di mana? Di luar masjid. Karena itu panjenengan harus menahan
jangan sampai gagal. Misalnya saja, kan yang tawaf itu kan laki-laki dan perempuan, ya kan? Lalu ketika panjenengan memulai kesinggol meminum, maka kita jangan ikuti Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i kita tahu, maka kita nilai tidak, dan karena tidak ada maksud apa-apa. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi harus dalam keadaan suci. Tetapi ketika nanti sa'i dari Sofa ke Marwah tidak dalam keadaan suci, tidak masalah. Jadi misalnya sambil panjenengan naikin Sofa wal Marwah kita tidak membatalkan sa'i. Tetapi kalau tawaf batal. Paham ya? Saya persilahkan sekarang mulai sambil mengadu tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sambil lari-lari kecil. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Wala illa billah. Sampai dulu ya, baru angkat tangannya. Lihat, yang kanan, yang tangan kanan, tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung. ada yang Ibrahim musalla, ya, seperti itu. Jadi tadi dari sudah selesai, baris tiga Pak, monggo Pak. Pertama Al-Fatihah,
Al-Kafirun. Rokaat kedua Al-Fatihah. Ini tempat ini namanya Makom Ibrahim. Makom Ibrahim. Dari kaki dua, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Memorialkan musolli. Ya, pokoknya sholat biasa ya. Ingatnya dalam hati sholat sunnah tawaf. Ya, ibu-ibu yang belakang dengar ya. Ya baik. Kita sudah sholat sunnah 2 rakaat sudah selesai. Kalladzi an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian setelah selesai berdoa menuju ke bukit Sofa untuk sa'i. Tetapi sebelum ke bukit Sofa kita mampir dulu minum air zam-zam. Jam. Ayo silakan bermanfaat ambil air di zam-zam sana. Min sa'irillah abda'u bima bada Allahu bi. Kemudian kita naik ke bukit Sofa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kemudian kita melangkah menuju ke bukit La ilaha illallah wahdah anjaza wahdah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Lagi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mari kita baca Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca tetap tangannya jangan berdoanya. Tangannya jangan berdoa. Sudah semua tangannya jangan sudah. Sini belakang aja. Rabbin khair warham wa tajawaz amma ta'lam. Kemudian ketika akan sampai di Bukit Marwah, ya, ketika akan sampai di Bukit Marwah membaca doa Inna Sofa wal Marwata min sa'airillah faman hajjal baita awil tamaro fala junaha alaihi. Mabrura wa dhamman maghfura wa sa'yan maghfura Rabbana atina Allahumma
Lampu hijau, bawa romal, ibu-ibu tidak usah. Allahumma Muhammad romal, pemimpin, warham. Wahazamal ahzab wada. Ya, 3 kali, monggo. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah. Gantian monggo. Ya, silakan Pak, diperhatikan saja. Silakan Pak. Gantian. Monggo. Ya. Saya yang berdoa ya. Yang berdoa yang dipotong, bukan yang memotong, ya. Al-Limina wal Muqassirin. Diambil dari Atasan Pak. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 38. Setelah potong rambut. Dari sana. Doa yang dipotong, bukan yang mau motong. Ya. Oke. Kan yang berdoa yang potong rohnya. Iya. Jadi perjalanannya kan pertama ke sini satu. Apa artinya? Karena mulainya tadi kan di tengah, itu belum gitu. Karena perjalanannya itu dari Bukit Sofa ke Marlok.
Kemudian setelah selesai, berarti kita sudah 7 putaran ya. Kemudian kita bergeser untuk tahallul atau cukur rambut atau potong rambut. Silakan kita ke arah sana ya, pinggir ya. Tadi saya bilang lewatnya tidak bisa lewat seperti itu tadi, itu kan di jalur sa'i. Jadi ya begitu ini apa, bukit, kemudian belok ke kanan, itu keluar masjid. Biasanya kita keluar masjid dulu baru tahallul. Ya, biasanya keluar masjid dulu baru tahallul karena ramai di tempat apa di sofa di marwah itu. Nah, kemudian kita setelah mencari tempat yang aman, Bapak Ibu untuk mengakhiri umroh yaitu tahallul ditandai dengan mencukur atau memotong rambut. Silakan Pak Mafruhi, siapa yang mau dipotong dulunya? Rambutnya. Ya, simulasi aja Pak, pakai tangan nggak apa-apa, biar disut. Ya. Ini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Muhalliqina wal muqassirin. Ya, boleh sekali, boleh memotong istrinya orang lain, ya, istrinya sendiri. Kalau panjenengan masing-masing, ya, apanya? Tasnya dibawa termasuk tikarnya dibawa. Tas dan tikar dibawa semua. Posisi kita itu di sebelah mandi ikhram. Mandi ikhram itu seperti Bapak Ibu mandi junub. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki, tetapi niatnya adalah mandi ikhram. Setelah mandi ikhram, Bapak Ibu boleh memakai pakaian. Tetapi kalau sudah pakai pakaian ikhram tidak boleh. Bapak Ibu pakai boleh. Tetapi kalau sudah pakai ikhram, nah, setelah Bapak Ibu mandi kemudian pakai pakaian ikhram, lalu Bapak Ibu niat ikhram. Labbaika hajjah. Lagi. Labbaika hajjah. Lagi. Labbaika hajjah. Lalu talbiyah. Subhanallah. Bapak Ibu naik bis dari Mekah menuju ke Mina dengan membaca doa seperti kita perjalanan. Okay. Untuk itu nanti saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian tidak usah selip-selipan. Bagaimana biasa sampai di sebuah tempat yang asing, kita sampai di Mina. Sampai di Mina. Di sini Bapak di sana bawa tikar, nggak usah bahkan sudah disiapkan, tapi penataan sudah sesuai dengan soft.
sholat. Nah, nggak masalah. Jadi nanti itu Bapak Ibu membawa tentengan yang tas tenteng, bukan yang tas cangklongan ini, tapi tas tenteng. Nah itu sekaligus nanti bisa menjadi bantal tidur kita nanti di situ. Ya karena kita di sana ya mabit di Mina terlebih dahulu untuk yang ngambil tarwiyah itu sebelum diberangkatkan ke Arafah. Kalau yang tidak mengambil tarwiyah itu biasanya langsung dibawa ke Arafah tapi menunggu hari berikutnya tanggal 9 gitu ya. Baik, kita sampai di Mina, di tenda Mina. Silahkan Bapak Ibu memasuki tenda masing-masing. Bapak-bapak menampakkan. Ini kita memang nanti tidurnya di tenda, bapak sendiri tendanya, ibu pun juga tenda sendiri. Saat kita di Mekah, kemudian ibu-ibu kan diminta ke kamar mandi. Itu bukan dalam rangka sholat, tetapi itu adalah merupakan praktek kita mempersiapkan untuk ihram haji, ya. Karena kita melaksanakan tarwiyah, di mana tanggal 8 itu akan berangkat ke Arafah, ya. Kemudian kita kenapa kita berada di Mina? Harus diperhatikan, ya. Tadi ditemukan oleh Askarwati. Terus ditemukan sebagian kaki sandal perempuan. Kemudian konde. Nggak ada namanya kecuali Harun Collection. Terus tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon Duyufur Rahman rahimakumullah. Gambarkanlah sekarang kita berada di Mina. Mina dalam rangka tarwiyah. Sejak Bapak Ibu berada di Mekah tadi sudah niat labbaika hajja. Karena sudah labbaika hajja, maka pakaian ihram tidak boleh dibuka-buka atau digunakan untuk menutupi kepala bagi bapak-bapak. Tidak boleh melanggar ihram. Kegiatan panjenengan di Mina dalam rangka tarbiyah itu tanggal 8 Dzulhijjah. 8 Dzulhijjah. Kalau orang Jawa tanggal 8 besar. 8 Dzulhijjah. Untuk apa kita tarbiyah? Pertama, itba Rasulullah. Sebelum wukuf di Arafah, Rasulullah tarbiyah di Mina. Mabit
panjenengan di sana bermalam. Jadi tidur di Mina. Karena itu panjenengan ketika tidur pun harus tetap menjaga ihram. Pakaiannya tidak boleh terbuka. Duduk juga begitu. Tidak boleh rofas, tidak boleh khusuk, tidak boleh sidar. Ojo nesu, ojo padu, ojo nyacat, ojo sandat. Eling-eling nih. Ojo nesu, ojo padu, ojo nyacat, ojo sandat. Tawakal kalih Gusti Allah. Apa yang dilakukan di Arafah? Satu, panjenengan menjalankan banyak berzikir kepada Allah. Jadi di Mina dalam rangka tarwiyah, ibu bapak sekalian, bukan tempat untuk ngerumpi, tetapi untuk berzikir kepada Allah. Karena itu insya Allah di Mina nanti panjenengan akan mendapat tausiah dari para pembimbing, para pendamping, dan bapak-bapak yang kita mintai untuk memberikan tausiah. Lalu mengerjakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau kita melaksanakan sholat di Mina dalam rangka tarwiyah, dikosor tetapi tidak di jamak. Jadi zuhurnya 2 rakaat, habis 2 rakaat salam, lalu zikir sendiri-sendiri. Kenapa? Karena yang dituntunkan Rasulullah yang berjamaah adalah sholatnya, zikirnya tidak berjamaah. Dongone dongo dewi. Loh, kenapa? Ada bapak-bapak yang berdoa, ya Allah, gadisku sudah mau menikah, berikan jodoh yang soleh. Tapi bagi saya nggak perlu itu. Loh, kenapa? Loh, anakku mentas kabeh. Nah, saya sendiri toh Pak. Ya? Saya sendiri. Nah, kalau untuk saya sendiri, ibu bapak nggak mau gitu. Nah, karena itu boleh dewi-dewi. Bapak ibu setelah sholat biasa tetap diawali dengan doa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna linahtadiya. Allahumma inna nas'aluka bi safarina hadal kiramat abra amin. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak wan ni'mata labbaik Allahumma labbaik 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 Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik
Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semangat. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda. Oh iya, bisa aku yang ini. Yang terakhir. Tapi enggak. Malah terakhir malah terus. Tapi ngomongnya enggak saya langsung. Dia mau bapak-bapak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan Mengawal. Pak, semangat tuh Pak. Mau syuting lu. Waduh, buat digawe semangat. labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak Betul seperti tadi kita di tempat rombongan 7. Jadi ini kita mencari shop karena di dalam hukum ini shop. Hari ini di Jepang, karena Oh, tidak apa-apa. Berarti ini pantas sekalian biar tempatnya di bawah. Berikannya digelar. Sedangkan di Arafah ini nanti sholatnya adalah zuhur dan asar di jamak kosor. Tetapi karena ini di negeri kita sendiri maka tidak jamak kosor, tetapi sholat zuhur biasa. Nanti diimami oleh Pak Hamzah, khutbahnya juga Pak Hamzah, tausiahnya apa ini zikirnya nyongi, kemudian muhasabahnya Pak siapa? Pak Mas Rufi. Nah, sekarang kita berada di Arafah. Karena itu mari kita berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah subhanallah walhamdulillah Subhanallah walhamdulillah
12. Bapak-bapak, untuk soft yang tengah itu mohon diisi terlebih dahulu. Ya, diluruskan yang masih kosong mohon diisi terlebih dahulu supaya nanti pada waktu sholat tidak terputus softnya. Kami mohon bapak-bapak yang masih di belakang itu mengisi soft yang tengah itu yang masih kosong agar nanti sholat. La syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumiddin. Warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, dhuyufullah rahimakumullah, usikum nafsi bitaqwallah, ittaqullaha. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah telah menyatakan dan milik Allah, untuk Allah, hak Allah atas semua manusia.
untuk berhaji ke Baitullah, ke bait Allah, ke rumah Allah, menunaikan ibadah haji. Tentu man istata'a ilaihi sabila, bagi siapapun yang mampu, berkemampuan untuk menunaikannya. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban ini, mengingkari hak Allah ini, maka Allah nyatakan Allah ghaniyun 'anil alamin. Allah Maha Kaya, Allah tidak butuh dari hamba-hambanya apapun, karena Allah sudah sangat kaya. Bahkan kita pun milik Allah, dan kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mari kita pahami sungguh-sungguh di dalam kita menunaikan haji untuk mendapatkan haji yang mabrur. Haji yang mabrur, al-hajjul mabrur laisa lahu jaya ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali hanya surga. Maka setiap orang yang waras dan dia menunaikan ibadah haji pasti menginginkan mendapatkan haji yang mabrur. Sudah barang tentu keinginan ini tidak bisa terwujud tanpa usaha yang sungguh-sungguh dari para haji itu sendiri. Jangan sampai seperti pungut merindukan bulan, ngimpi mendapatkan haji mabrur karena apa yang dia lakukan di dalam menunaikan ibadah haji jauh daripada apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, sehingga hajinya bukan haji yang mabrur tetapi haji yang mardud, haji yang ditolak oleh Allah. Oleh karena itu perlu kita ingatkan bersama dalam diri kita. Yang pertama, bahwa haji merupakan salah satu rukun Islam. Sebagai satu rukun, hal yang tidak boleh ditinggalkan bagi siapapun yang mampu, kecuali orang yang ingin Islamnya tidak sempurna. Itu kata halusnya. Kata kasarnya, Islamnya tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Seperti kita sholat misalkan, salah satu rukun sholat adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Itu salah satu rukun sholat. Apabila ada orang yang melaksanakan sholat lalu dia enggan melaksanakan rukun yang terakhir ini, yaitu salam, maka tentu sholatnya tidak sah. Hanya sampai kepada innaka hamidum majid setelah membaca tahiyat, lalu dia selesai begitu saja tanpa salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tentu sholatnya tidak sah karena salah satu rukun dia tinggalkan. Para ulama mendefinisikan, memberikan pengertian tentang rukun, ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai', apapun yang bergantung kepadanya adanya sesuatu. Adanya sesuatu bergantung kepada dia, apakah dia itu ada atau tidak. Kalau dia ada, maka sesuatu itu sah. Kalau dia tidak ada, maka sesuatu itu tidak sah. Maka kalau ada orang sholat meninggalkan salah satu rukun sholat, sholatnya tidak sah. Orang sholat tidak membaca Al-Fatihah, tidak sah. Orang sholat tidak membaca salam, tidak sah. Nah, hadirin rahimakumullah, salah satu rukun Islam semua ulama sepakat adalah haji bagi mereka yang mampu. Lalu bagaimana bagi mereka yang mampu tetapi enggan melaksanakan ibadah haji? Kalau kita mau mengkiaskan, menganalogikan dengan rukun-rukun yang lain, maka Islamnya tidak sah. Inilah yang dulu dikatakan oleh Umar bin Khattab, barang siapa yang memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah haji lalu dia tidak menunaikannya, maka silahkan dia memilih mati sebagai Yahudi atau mati sebagai Nasrani. Padahal kita selalu diingatkan oleh para khatib ketika kita salat Jumat, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali kalian sebagai orang-orang Islam, bukan sebagai orang Yahudi, bukan sebagai orang Nasrani. Maka sekali lagi saya sampaikan, mari kita bersyukur karena kita sudah ada di padang Arafah ini untuk menunaikan ibadah haji. Berarti kita bisa yakinkan pada diri kita bahwa saya termasuk orang-orang Islam.
Saya bukan termasuk orang-orang yang pantas disebut Yahudi matinya atau orang Nasrani matinya karena tidak menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah, kita termasuk orang yang Allah beri kesempatan untuk menjadi seorang muslim yang sesungguh-sungguhnya muslim. Dhulufullah rahimakumullah. Yang kedua, haji kita ini wujud ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita hanya menuhankan Allah, tidak yang lain, karena kita yakin tidak ada Tuhan selain Allah, sebagaimana syahadat yang kita nyatakan, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersumpah, saya bersaksi tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Maka tidak ada selain Allah yang pantas kita sembah dalam bentuk apapun. Kita berikan persembahan dalam bentuk apapun, tidak ada yang pantas. Persembahan hanya untuk Allah. Kita menyembah hanya kepada Allah, sekali lagi dalam berbagai macam bentuknya, semua bentuk peribadahan. Di antaranya adalah doa. Haram hukumnya kita berdoa kepada selain Allah. Syirik, menyekutukan Allah. Maka kita ketahui Majelis Ulama Indonesia mengharamkan doa bersama. Doa bersama yang dilakukan oleh umat lintas agama, yang dimana diagendakan para pemimpin pemuka agama memimpin doa pada acara itu. Hal ini biasanya kalau ada event-event nasional menjelang pemilu misalkan, maka dikumpulkan di satu instansi, ada yang beragama Islam, ada beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, lalu urut dari yang agama mayoritas dulu beragama Islam, ada kiai diminta untuk memimpin doa, Allahumma fir lil muslimin, semua yang hadir, apakah itu beragama Islam, beragama Katolik, Hindu, Buddha, semuanya mengamini, amin, amin, amin. Kemudian yang kedua, dari umat Katolik memimpin pendeta, Tuhan Allah yang ada di surga atas nama Yesus, dan seterusnya yang saya tidak batik bisa. Lalu semuanya mengamini, termasuk yang beragama Islam mengamini, amin, amin. Syirik ini menyekutukan Allah, karena berarti dia tidak berdoa kepada Allah, tetapi berdoa kepada selain Allah. Memang ada mengatakan, Pak, tapi itu kepada Allah, Tuhan Bapa yang ada di surga. Itu Allah dia lain dengan Allah kita. Karena Allah kita adalah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah yang esa, Allah tempat bergantung semua manusia, semua makhluknya. Dia tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakkan. Tidak ada satupun yang menyamainya. Sedang yang disebut Allah oleh mereka itu Tuhan Allah yang ada di surga, Tuhan yang punya anak, Tuhan yang tiga unsur. Itu bukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi, bukan. Maka haram kita mengamini doa yang ditujukan kepadanya. Inilah yang pertama sebagai wujud ketauhidan kita. Maka Dhulufullah rahimakumullah, apa yang kita nyatakan pertama kali datang ke tanah suci ini, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, sentika dawuh ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik artinya ya Allah, sentika dawuh, saya siap menerima perintahmu ya Allah, menerima titahmu, menerima tuntutanmu. Apa? La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Tidak ada sekutu bagi Allah. Di sini kita direwangi seperti ini. Kalau anak-anak kita melihat mungkin lucu. Di sini kita biasanya pakai dasi di rumah. Sekarang kita hanya pakai 2 lembar kain. Dulu kita ganteng di rumah hanya pakai begini, penuh debu, kusuk.
Tetapi inilah dibanggakan oleh Allah kepada para malaikat. Allah mengatakan, wahai para malaikat, lihat mereka manusia-manusia yang kusut masek, wajahnya penuh debu, mereka rewangi begitu karena aku, karena Allah. Kita melakukan seperti ini karena Allah, direwangi begini karena Allah. Inilah tauhid kita. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, ya Allah, semua pujian milikmu. Kita manusia seperti ini tidak pantas dipuji. Kalau diantara panjenengan ada yang cerdas pandai panjenengan, itu dari Allah. Kalau Allah menjadikan panjenengan idiot, mau apa? Tidak bisa apa-apa kita itu. Meskipun idiot itu mungkin lebih baik daripada mereka yang cerdas. Karena tidak ada orang idiot korupsi. Yang cerdas-cerdas itulah yang jadi koruptor. Saya belum pernah mendengar berita di televisi KPK menggeledah orang idiot. Tapi yang ada beritanya orang-orang pinter, orang-orang cerdas yang jadi pejabat-pejabat itu. Karena tidak mungkin jadi pejabat orang idiot, kelihatannya begitu. Nah, kecuali pejabatnya orang idiot. Tapi inilah orang yang idiot hilang akalnya ternyata lebih mulia daripada mereka yang cerdas-cerdas itu. Betapa tidak, Rasulullah SAW mengatakan, Rufi al-kalam ala salatin, pena itu diangkat, tidak dicatatkan sebagai sebuah amal atas 3 kelompok. Salah satunya al-junun hatta yakil, orang gila, orang yang tertutup akalnya sampai dia bisa berakal berpikir. Maka kalau ada orang gila, dia melempar batu ke mangga tetangga, tidak berdosa karena orang gila. Dan kalau ada kasus pembunuhan, maka si terdakwa pasti akan dibawa dulu ke psikiater atau psikolog untuk dilihat apakah dia ada kelainan jiwa. Kalau ada kelainan jiwa, merdeka dia. Saya kan gila, jadi membunuh tidak apa-apa. Karena memang orang gila lepas dari hukum. Maka kalau ada orang gila tidak salat, tidak apa-apa. Orang gila tidak puasa, tidak apa-apa. Orang gila tidak haji, tidak apa-apa. Kalau ingin tidak apa-apa semuanya, itulah orang gila. Atau jadilah orang gila, tapi jangan gila. Ya. Kita bertauhid, akal kita sudah cerdas, maka kita ada di Arafah ini dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Kita kalau cerdas tadi saya sampaikan, hanya Allah yang pantas dipuji, bukan kita. Maka kalau kita dipuji, Hamzah, wah, cerdas panjenengan, pinter, nyatakan alhamdulillah. Artinya Allah lah yang pantas dipuji, bukan saya. Saya ini dhaif, saya lemah, saya tidak memiliki kecerdasan kalau Allah tidak beri. Bukan alhamdulillah karena bangga, alhamdulillah aku cerdas, bukan begitu. Alhamdulillah Allah yang pantas dipuji, bukan saya yang dhaif ini. Kalau kita bisa demikian, istilah yang kita sebut innal hamdalillah, semua pujian itu milik Allah. Wa ni'matalak, nikmat ini semuanya milikmu. Tapi hadirin dhuyufullah rahimakumullah, kita pantas beristighfar, memohon ampunan Allah. Mengapa baru sekarang kita hadiri panggilan Allah yang sejak dulu sudah Allah gembar-gemborkan, wa'adzin linnas fil hajj, serukan kepada semua manusia untuk menunaikan ibadah haji. Allah sudah sejak dulu. Tapi malah diantara kita banyak yang bilang, lah saya belum dipanggil loh, saya belum dapat panggilan kok. Sampai-sampai kalau ada orang mau berangkat haji, titip pesen, tolong saya dipanggil di sana. Dipanggil di sini saja nggak dengar, nggak mau dengar, apalagi dipanggil jauh di sana. Kapan dengarnya? Allah sudah lama memanggil-manggil kita. Maka mari kita sama-sama beristighfar, memohon ampunan Allah. Mengapa baru sekarang saya penuhi panggilan Allah, kok tidak dulu-dulu? Padahal kita kalau memanggil istri kita, memanggil suami kita, memanggil anak-anak kita,
hanya bilang dalem gitu saja, kita marah. Dalem kok ora moro? Dalem ki yo moro. Lah kita itu dipanggil sejak dulu mau dalam kok tidak pernah berangkat. Meskipun alhamdulillah kita sekarang bisa berangkat, maka sekarang mari kita banyak-banyak memohon ampun, istighfar kepada Allah SWT, karena kita sudah sangat lama dipanggil dan kita tidak penuhi panggilannya. Dzulfullah rahimakumullah. Sekali lagi pasti kita ingin menjadi haji yang mabrur. Untuk menjadi haji yang mabrur tentu kita lakukan dengan sebaik-baiknya seluruh rukun-rukun haji, seluruh perbuatan-perbuatan haji. Kita tinggalkan hal-hal yang bisa merusak haji. Jangankan yang merusak haji, bahkan yang mengotori haji sekalipun kita usahakan untuk kita tinggalkan. Apalagi sampai kemudian menghilangkan tauhid kita yang sudah kita nyatakan la syarikalah, tidak ada sekutu bagimu. Maka jamaah Dzulfullah rahimakumullah, kalau ada di antara tetangga kita, kawan-kawan kita belum paham tentang tauhid, belum paham bahwa kita hanya boleh menyembah Allah, belum tahu bahwa kita ke tanah suci untuk bertauhid, untuk tidak meminta kepada selain Allah, untuk tidak melakukan hal-hal yang syirik, maka kita jelaskan dan kita tinggalkan pesan-pesan mereka yang mungkin justru merusak ibadah kita, tauhid kita. Salah satunya contohnya, mungkin di antara kita ada yang dititipi biji-bijian, apakah itu jagung, apakah itu kedelai, untuk nanti disebarkan di sana karena banyak burung dara, agar anaknya, mantunya bisa cepat memiliki anak misalnya. Untuk memiliki anak bukan makan di doro. Doro di Arab sama dengan doro di sini. Tidak ada doro Arab pakai bahasa Arab. Tidak, sama. Sama. Di sini juga begitu. Digusah mabur, sini juga digusah mabur. Tidak ada keistimewaan darah di sana, darah merpati di sana dengan merpati di sini. Kalau ingin punya anak, berdoa kepada Allah, karena Allah yang menciptakan anak itu bukan burung merpati. Maka itu sebuah kesyirikan. Kita luruskan. Salat yang baik kalau belum bisa menunaikan ibadah haji, salat yang baik lalu berdoa memohon pada Allah. Dan kalau memang belum dikaruniai anak, bersyukur karena punya anak itu belum tentu lebih baik daripada yang tidak punya anak. Bukan berarti kemudian tidak berusaha untuk memiliki anak. Memiliki anak sebuah kebahagiaan, tetapi bukan berarti itu segala-galanya. Punya anak berarti punya tanggung jawab. Sekarang kita di tanah suci, apa yang terjadi dengan anak-anak kita? Apakah mereka salat? Apakah mereka baik-baik saja di luar pengawasan kita? Atau mungkin bahkan mereka merasa merdeka karena bapaknya haji, ibunya haji, dia bisa melalang buana sakar PDW, jungkir balik, tidak ada yang ngurusi. Inilah amanah kita. Maka hadirin dzulfullah rahimakumullah, kita persiapkan segalanya. Putra putri kita, mereka adalah aset kita, investasi kita yang bisa kita jaga ketika kita sudah tidak bisa apa-apa lagi, tidak bisa beramal lagi. Mereka lah yang mengirimkan pahala untuk kita. Mengirimkan pahala bagaimana? Dengan nasihat kita, wahai anakku, kalau habis maghrib ngaji, kalau habis subuh ngaji, maka dengan mereka itu ngaji sampai maghrib, ngaji sampai subuh, kita mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala mereka, anak-anak kita yang ngaji itu. Meskipun pahalanya tidak dikirimkan, ya Allah, pahala ini untuk bapak saya yang sudah mati, untuk ibu saya yang sudah mati, tidak perlu dikirimkan. Allah sudah tahu siapa yang pantas mendapatkan pahala dan siapa yang tidak pantas. Kalau memang mereka hasil didikan kita, seluruh kebaikannya kita akan mendapatkan ganjarannya. Betapa tidak, Nabi sudah pernah menyatakan, menjanjikan, man dalla ala khairi falau mislu ajrin fa'ilihi. Siapapun
yang memberikan petunjuk kepada orang lain termasuk kepada anaknya kebaikan, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakannya. Hadirin rahimakumullah, dhuyufur rahman. Terakhir, kita sebagai jamaah haji, mari kita tundukkan wajah kita, tundukkan hati kita, tundukkan akal logika kita, kita tundukkan hati kita, perasaan kita hanya kepada Allah. Kita menjadi muslim sejati, kita taati, kita tunduk kepada semua ketentuan Allah. Bahkan sampai saatnya nanti kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fi kitabil karim wa jalana wa yakum minas sabirin wa qul rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah rabbana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi akbar. Bapak Ibu yang saya hormati, besok ketika kita berada di Tanah Arafah, selesai khutbah lalu ada adzan. Setelah adzan kemudian qomat, sholat zuhur dan asar di jamaah qashar. Tetapi praktek hari ini habis khutbah kita adzan, melainkan adzannya tidak lain. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا Muhammad wa ala ibadah. Hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai Allah yang Maha Mendengar, inilah kami, diri yang tubuhnya kotor berlumur darah, diri yang tubuhnya kotor berlumur dosa, yang hidupnya berselimut aib, ini berada di hadapan-Mu. Ampuni ya Allah sebusuk apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Ampuni ya Allah, hapuskan ya Allah segelap apapun masuk masa lalu kami ya Allah. Wahai yang Maha Pengampun, kami datang kepadamu. Kami ingin hidup agar kami bisa berubah. Gantikan segala kebusukan kami menjadi kesucian dalam pandangan-Mu. Gantikan segala kegelapan dengan cahaya-Mu ya Allah. Gantikan segala kezaliman kami menjadi hidayah taufik-Mu. Gantikan ya Allah segala kehinaan kami dengan kemuliaan di sisi-Mu ya Allah. Allahu nur, Allahu nur, Allahu nurus samawati wal ardh. Ya Allah, Engkau beri kami mata, tapi kami sering menggunakan untuk melihat yang tidak pantas kami lihat. Engkau beri kami tangan, tapi kami sering menggunakan untuk menzalimi orang dan menzalimi kami diri sendiri. Kami tidak menggunakannya untuk menyingkirkan kemungkaran. Engkau beri kami kaki, tapi kami sering menggunakan untuk melangkah menuju ke tempat maksiat. Kami tidak menggunakannya untuk berjihad di jalan-Mu ya Allah. Engkau cabut itu semua. Kalau Engkau cabut mata ini, bagaimana kami bisa melihat indahnya dunia? Kalau Engkau cabut telinga ini, tentu kami tidak akan bisa mendengar. Dunia ini akan terasa sunyi, tanpa nada, tanpa irama. Kalau Engkau cabut lidah ini, tentu kami tak sanggup teriak minta tolong. Bila setiap molekul oksigenmu yang pernah kami hirup dengan cuma-cuma, di hari kiamat nanti menuntut kami mengapa dia kami gunakan untuk maksiat kepadamu. Bila kesehatan kami akan meringankan timbangan amal kami, karena selama kami di dunia kami anggap ringan sehat pemberian-Mu ini ya Allah. Bila cahaya matahari-Mu membakar kami di padang mahsyar, karena cahayanya yang ramah setiap pagi tidak menjadikan kami mengingat kasih sayang-Mu. Bila bumi yang perkasa menghimpit kami di alam kubur, karena selama di dunia kami dengan congkak berjalan di punggungnya. Bila langit yang agung menimpa kami di hari kiamat, karena kami lupa keagungan penciptanya. Ya Allah, betapa nistanya diri kami pada hari itu. Ya Allah, orang tua sangat menyayangi kami. Kami pergi, tapi kami jarang peduli dengan kesulitan mereka. Teman sejawat selalu membantu, tapi kami hanya ingat padanya ketika kami butuh pertolongan mereka. Pasangan hidup mendampingi kami di kala suka dan duka, tapi kami sering berkhayal pada orang selain dia. Anak-anak kami adalah harapan kami kelak, tapi kami tidak memperkenalkan mereka pada Tuhan, pada Allah dan Rasul teladan mereka. Ya Allah, bila Engkau cabut nikmat ini, andai kata dulu ibu kami mengaborsi kami, lewat siapa lagi kami harapkan curahan kasih-Mu ya Allah. Andai kata Allah, Engkau telah beri kami nikmat yang tak terhingga. Engkau mengeluarkan kami dari rahim ibu kami tanpa membawa apa-apa. Namun kini kadang-kadang ada makanan yang lezat terhidang di hadapan kami, ada pakaian yang bagus menghiasi tubuh kami, ada rumah tempat kami berlindung dari hujan dan terik matahari. Kami mudah menggunakan kendaraan ke tempat kami mau, ada sejumlah uang di dompet atau di rekening kami, dan ada pula sedikit banyak penghormatan yang disematkan kepada diri kami. Tapi mengapa kami masih kami masih suka mengeluh ya Allah, seakan-akan nikmat-Mu tiada cukup.
Begitu mu'afa atau anak-anak yatim, apalagi kehormatan ini orang bertanya siapa yang telah merebut manfaatnya ya Allah. Padahal mudah sekali bagimu untuk meminta kembali apa yang engkau titipkan. Kau bisa kirim bakteri sehingga makanan ini jadi berbahaya bagi manusia. Ya Allah, Kau begitu menyayangi kami, sungguh kami manusia yang kau. Jadikanlah agar jabatan yang Kau amanahkan pada kami senantiasa kami gunakan untuk melayani umat, melindungi yang lemah dan tertindas. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang penuh cinta, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh-solehah, dan doanya akan menerangi kubur kami. Jadikanlah makanan yang kami makan energi ibadah bagi kami. Jadikanlah pakaian yang kami kenakan manifestasi. Kita membakar kapalnya untuk menghapus keraguan pasukannya dengan kesederhanaan Umar bin Abdul Aziz, sehingga rakyat tak lagi pantas menerima zakat. Ya Allah, ampuni dan selamatkan ibu bapak kami. Kami mohon di hari mustajab doa ini ya Allah, selamatkan ibu bapak kami. Apalagi yang dapat kami lakukan, beri hidayah dan taufik-Mu ya Allah. Jadikan mereka orang yang soleh. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Naik kendaraan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka min safarina hadzal birra wat taqwa wa min al-amali ma tahdu. Labbaik Allahumma labbaik. Syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Pemusik dari Indonesia. Sekalipun sebenarnya jaraknya sangat pendek karena memang macet. Yang kedua, hutannya yang terpenting adalah menjaga kesehatan karena tidak pakai baju. Filmnya baru gede. Mencari kerikil di situ. Ini sekarang angin, karena semuanya sudah aspalan. Nanti cari kerikil di dekat toilet. Itu kerikil jane ke toilet itu. Ya, biar tidak becek. Tapi ya, ada serana, nanti kono. Nah itu. Kemudian, nuwun sewu. Beda di Arafah,
di Musdalifah itu lapangan sangat luas. Orangnya kembar semua karena pakai pakaian ihram. Tidak ada tanda apa-apa kecuali toilet. Maka kalau di antara ibu bapak sekalian nanti di sana akan pergi ke toilet, bawa teman. Bawa teman. Karena kalau sudah sampai kita keliru sedikit, ketika kita mau menuju ke Mina, itu di sana. Ya, makanya dalam hal itu kita biasanya diajak ke tengah supaya nanti ketika siap-siap mau meninggalkan Musdalifah bisa agak dekat. Di situ kita kegiatannya apa? Selain mencari kerikil sebanyak berapa? 70. Juga ketika malam ya kita berusaha tahajud di situ, berusaha zikir terus di situ sampai ketika langsar giliran kita dipanggil untuk naik bis menuju ke Mina. Buang air juga di sana ada toilet umum, cuma hati-hati karena pemandangannya luas. Itu bisa datang ke sana, keluarnya arah mana tadi gitu ya. Akhirnya malah menjauh dari rombongan. Karena rombongannya tidak hanya ini, syarat-syarat canggulnya. Tapi insya Allah ketemunya sama orang Indonesia Asia lah. Tapi kan bisa jadi bukan rombongan kita. Nah, karena semua Bayangkan pokoknya batas apa ya? Batas awalnya dengan meninggalkan Musdalifah kalau bisa itu tengah malam. Jadi saya kira itu selebihnya tak masalah. Tapi jangan sebelumnya. Jadi kalau sampai ternyata kan itu tujuannya apa? Semuanya tujuannya sama. Musdalifah ke Arafah. Maaf. Dari Musdalifah ke Mina itu semua Kerikil gitu ya, wis tidak pokoknya tuh ambil kerikil ya, biar disunting ya, nanti masuk TV. Yes. Bikin atau sendiri dilihat. Ini cari batu kerikil sudah, kemudian kita sudah tengah malam. Ingat. Bapak-bapak, kepalanya dengan kain biru. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bapakku, kita sampai di Mina. Sebelum turun dari bis, kita membaca doa sampai di tempat tujuan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma potong ya, lalu berdoa rahimallahul muhallikina wal mufassirin. Nah, artinya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sudah selesai dan bisa melepaskan pakaian ihramnya. Ya, untuk bapak nanti bisa tukar ganti baju seperti biasa.
Zulhijjah. Saudara-saudara kita di tanah air sedang melaksanakan sholat Idul Adha. Yang melaksanakan ibadah haji mempunyai tugas jumroh akobah. Nah, jamaah haji sholat Idul Adha apa tidak? Ustadz Hamdiah yang akan menjelaskan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah lontar jumroh akobah hari ke tanggal 10 Dzulhijjah yang kita lakukan setelah kita sejenak sampai di tenda Mina. Tapi ini kondisional karena begini Ibu Bapak sekalian, kita tidak bisa menetapkan maktab atau tempat kita di Mina. Ada kalanya di Mina itu tempatnya sebenarnya sudah lebih jauh dari Mina, yaitu sudah masuk di Musdalifah yang namanya Mina Jadidul Jadid. Mina yang baru dan lebih baru lagi, perluasan Mina, sehingga lokasi maktab dengan jamarat itu jauh karena dia masih masuk wilayah Musdalifah, tetapi sekarang dijadikan Mina karena memang untuk perluasan Mina, sehingga kalau untuk lontar jumrah itu jauh sekali ya, ada yang sampai 12 kilo ya kan? Itu ya tentu berat bagi kita terutama yang sudah sepuh. Tetapi ya mudah-mudahan Allah memudahkan kita kawang, sebab karena semangat itu yang susah, yang sulit jadi mudah, yang susah jadi senang, kan begitu, karena semangat. Maka jangan redupkan semangat kita ya. Nah, kalau ternyata maktab kita di Aziziyah lebih dekat dengan Mina Jamarah daripada di Musdalifah, itu biasanya kebijakan dari KPIH ya kita di di maktab, nanti kita ke Mina juga. Tidak boleh kita tidak di Mina, kita harus mabit di Mina. Mabit itu tinggal di Mina ya, cuma dalam rangka lontar jumroh itu. Nah, oleh karena itu ya sekali lagi mudah-mudahan kita tidak seperti itulah ya. Maktab kita dekat, jadi enak banget sesuai dengan apa yang dulu dikerjakan Rasulullah. Nah, yang dilakukan jamaah haji pada tanggal 10 Dzulhijjah itu lontar jumrah, kemudian pada waktu itu kalau memang bisa tawaf ifadah, tapi nuwun sewu untuk jamaah haji Indonesia biasanya diminta untuk tidak segera ke Makkah, ke Masjidil Haram, karena sangat penuh pada waktu itu. Nanti banyak SMS dari pemerintah memperingatkan jamaah haji agar tidak ke masjid karena sedang penuh. Nah, kalau sudah penuh begitu berbahaya bagi keselamatan. Maka kemudian kita nanti akan ifadah sesudah kembali ke hotel, sesudah kembali ke Makkah, tidak langsungan ya. Nah, ketika kita tiba di Mina setelah lontar jumrah itu tadi ibadah, tidak disyariatkan bagi jamaah haji untuk sholat Idul Adha ya. Tapi memang ada orang yang bangga loh sholat Id dengan aneh Mekah Masjidil Haram, tetapi dulu itu tidak dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah, maka kita kembali ke maktab itu tadi, yang mau melanjutkan mencukur rambut sehingga pelentas ya, maksudnya gundul-gundul gitu loh ya. Jangan sampai ada yang mikir wong ning kene iso patang rakaat dadak rong rakaat. Itu karena sunnah Nabi begitu. Rasa ngece Nabi ya. Karena orang yang kalau wong iso patang rakaat kok rong rakaat itu ngece Nabi. Wong Nabi dulu juga bisa, tapi nyatanya juga cuma 2 rakaat. Jadi Nabi 2 rakaat, kita ikut 2 rakaat. Kalau calon
Ini kalau mencari apalagi dari bawah. Jadi dilontar Allahu Akbar benar. Sudah ketujuh berdoa Allahumma shallu hajjan mabrura wa tamban mabrura wa sa'yan masrura dan seterusnya. Lalu maju ke Aqabah, lontar Allahu Akbar kedah ping 7 pun boten sah kelelep. Kalau sudah 3 kali 7 berapa? 1, 2, 1. Terus panjenengan kembali ke sini. Kemudian Bapak Ibu sekalian hari ketiga, tanggal berapa hari ketiga? 12, dan hari keempat tanggal 13 pre-memori. Jadi dari sini nanti terus ke maktab. Dari maktab panjenengan tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu tawaf sa'i seperti ketika kita umrah. Cuman nanti tawaf sa'inya tidak sepenuhnya karena si kondom situasi dan kondisi domnya dompet karena sudah mau hujan. Jadi nanti tawafnya kok sekali aja. Jadi tawafnya nanti lengkap. Tawafnya lengkap. Kemudian sa'inya cukup 3. Jadi dari sofa, marwah, tahallul selesai. Tapi tawafnya lengkap 7. Paham ya? Karena itu saya persilahkan